SMA Negeri 72, Jakarta, menjadi bukti kalau bullying bisa membawa petaka. Peristiwa tragis yang meninggalkan korban luka, trauma, bahkan bisa saja nyawa. Tragedi yang memilukan sekaligus memalukan. Nama dunia pendidikan yang kerap dalam masa itulah peristiwa bullying yang sering terjadi, yang tak jarang menyisakan air mata. Saya Karin, seperti malam Jumat kemarin, ada kisah horor tentang bullying yang begitu merepresentasikan betapa ngerinya suatu perundungan. Sebelum mendengar cerita ini, alangkah baiknya tarik nafasmu dalam-dalam. Malam itu, ruang kelas 11 IPS 2 masih menyala samar. Lampu di sudut ruangan berkelap-kelip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derit kipas angin tua yang berputar. Di kursi paling belakang, Arga duduk sendirian. Ia menatap papan tulis kosong yang masih menyisakan coretan kapur putih bertuliskan, "Jangan lupa bawa properti pentas besok." Itu pesan terakhir dari gurunya sebelum jam pulang tadi. Tapi Arga tidak sedang belajar. Ia menunggu seseorang atau sesuatu. Beberapa minggu terakhir, kelasnya tidak tenang. Sejak kejadian di toilet belakang tempat seorang siswi bernama Rani ditemukan pingsan. Dengan luka di tangannya, suasana sekolah berubah dingin. Banyak yang bilang Rani mencoba melukai diri karena tidak tahan dibully. Tapi tidak ada yang mau bicara jujur. Semua pura-pura lupa akan kejadian itu. Arga salah satu dari mereka, ia tertawa ketika teman-temannya menyembunyikan sepatu Rani. Ia ikut menulis kata-kata jahat di meja Rani. Tulisannya anak aneh, nggak punya teman. Ia pikir itu hanya bercanda. Tapi semenjak Rani dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya tidak bisa diselamatkan, bayangan itu selalu muncul di meja belakang tempat Rani dulu duduk. Malam itu Arga datang karena tantangan teman-temannya. Teman-temannya berkata, kalau berani duduk di kursi Rani sampai jam 12 malam, biar tahu siapa yang penakut. Ia menerima karena gengsi. Jam menunjukkan 11. Udara terasa berat. Dari arah papan tulis terdengar suara kapur menulis sendiri. Arga menatap. Tak ada siapa-siapa. Tapi di papan tulis muncul tulisan samar. Aku pasti di sini. Arga tertawa kaku. Siapa yang ngelucu? Tiba-tiba lampu di atas padam. Gelap total. Dalam gelap, ia mencium bau aneh, campuran darah dan kapur basah. Lalu suara langkah kaki pelan menghampiri dari arah belakang kelas. Langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Lalu ada suara memanggilnya. Suara itu serak seperti keluar dari tenggorokan yang terbakar. Arga menelan ludah. Ia mengira itu suara Rani. Lalu ia panggil, "Rani?" Tidak ada jawaban. Tapi udara di belakangnya berhembus dingin dan tangan dingin menyentuh dahinya. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa.
hanya kursi kosong, tapi di atas meja ada tulisan baru dengan darah segar. Bertuliskan, giliran merasa sendirian. Arga berlari keluar kelas, tapi pintu terkunci dari dalam. Ia memukul-mukul jendela, berteriak, tapi suaranya tak terdengar oleh siapapun. Di kaca jendela, ia melihat bayangan semua teman yang dulu membuli Rani. Mereka berdiri di belakangnya. Tapi wajah mereka tidak ada. Hanya lubang hitam menganga di tempat mengetak dan mulut saat bel sekolah berbunyi di tengah malam. Arga menjerit terakhir kali. Keesokan paginya, penjaga sekolah menemukannya. Tubuhnya kaku di kursi belakang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Dan ada tulisan baru di papan tulis. Bertuliskan, Matilah. Sejak saat itu, bayangan Rani selalu muncul pada tiap orang yang pernah merundungnya. Dan menjadi momok bagian orang yang pernah berbuat salah. Di toilet, di kantin, ruang kelas, dimanapun. Ketika orang sering menyudutkan Rani sendiri tanpa teman, selalu dihantui oleh sosok gadis pendiam itu. Seperti Rani inginkan menyiratkan betapa seramnya sendirian. Seperti juga Rani ingin membalas bullying dengan caranya. Jadi, untuk pesan moral, kadang yang paling menyeramkan bukan hantu di luar sana, tapi rasa bersalah yang tumbuh di dalam diri sendiri. Karena setiap tawa yang menyakiti bisa berubah jadi cerita yang menagih balas di keheningan malam. So, dari kalian ada cerita tentang bullying? Aku siap mendengarkan cerita horor dari kalian. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next topic.